Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama mulai ibadah kita. Dan pertama ini dengan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, bersama jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, betapa hati kami ini melimpah syukur Tuhan, karena kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu setiap saat dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang minggu yang sudah kami lewati ini. Tuhan pelihara, Tuhan jagai kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau, kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, kami mohon lawat setiap kami semua. Engkau tidak melewatkan satupun pribadi di antara kami, pribadi lepas pribadi, lawat kami Bapa. Engkau mengerti keberadaan kami Bapa, Engkau mengerti beban berat kami Tuhan. Allah yang peduli kami, Allah yang mengasihi kami, kami yang datang dengan segala kelemahan-kelemahan kami yang datang bawa masalah-masalah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Bapa, dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, kami semua dipulihkan, kami semua dikuatkan, kami semua ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada saat ini, baik song leader, singer, tim musik. Tuhan, kami percaya Tuhan juga hamba-Mu yang akan nabur kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami semua diberkati lewat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita surga ada dalam setiap hati kami semua. Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan ini. Terima kasih Bapa, kami semua siap dilawat oleh Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau hadir di dalam hadirat Tuhan. Apapun permasalahan kita pada hari ini, kita mau tanggalkan sejenak. Kita mau syukur bahwa Tuhan itu baik adanya dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang akan selalu senantiasa memegang tangan kita, sehingga kita tidak akan goyah, kita tidak akan ragu bahwa itu Tuhan baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus,
Terima kasih Bapa. Engkau hadir di tempat ini Bapa, untuk memulihkan hati kami yang terluka. Engkau membebat hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenang dalam hadirat-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang Haleluya. Biarlah apa yang menjadi kita pujian pada pagi hari ini, Tuhan hadir di tempat ini. Kami ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau membangkitkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Bangkit, suka nama Yesus, 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 maju, nyatakan kuasanya. Kita kuat, iblis gemetar,
kuasanya Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, memberkati setiap hati kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Jemaat saja menyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Biarlah Roh-Mu Tuhan mengurapi
Hati kami semua rindu, sangat rindu atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, karena hanya kehadiran Tuhan yang membawa makna dalam hidup kami, dalam ibadah dan persekutuan kami. Tanpa kehadiran-Mu kami akan hampa, kami akan kosong, tapi kehadiran-Mu akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang kuat untuk terus memandang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Seluruh pujian kami, seluruh penyembahan, ucapan syukur kami hanya layak kami naikkan bagi Engkau, satu-satunya sumber pengharapan kami. Ya Tuhan, tiba waktunya yang terbaik bagi kami. Kami ingin memusatkan seluruh perhatian, seluruh konsentrasi kami, pikiran dan hati kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu urapi Tuhan, Roh Kudus berkarya untuk mencelikkan mata hati kami, untuk memberikan terang seterang-terangnya dalam hidup kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dengan sejelas-jelasnya, dan kami dapat lakukan sebaik-baiknya dalam hidup kami hari demi hari, menjadi penuntun, menjadi satu penolong yang terus-menerus kami berjalan dalam terang firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, dan pagi hari ini firman Tuhan akan diberitakan oleh Pendeta Petra. Dipersilakan. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita beribadah, dan syukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan untuk beribadah yang diberikan kepada kita semuanya. Dan seingat saya, bahkan kita juga mungkin gereja yang paling jarang mengadakan online, artinya maksud saya ibadah di mana tidak ada jemaat di dalamnya. Mayoritas gereja di Surabaya terutama itu bahkan sampai hari ini masih dalam tanda kutip merangkak. Mereka hendak memulai untuk kembali onsite, tapi kita bahkan sudah lupa kapan terakhir kita hanya online tanpa onsite. Artinya kita bersyukur kita diberi kesempatan terus oleh Tuhan tetap beribadah, bahkan Tuhan menjagai kesehatan kita semuanya, sehingga di dalam waktu-waktu ibadah kita semuanya senantiasa dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara bersama-sama, kita akan memikirkan bersama-sama, maksud saya tentang satu tema khotbah, yaitu ingat 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 Ada 3 hal yang harus kita ingat, yang kemudian ketika kita mengingat ketiga hal ini, maka itu akan mempengaruhi keseluruhan hidup kita, dan pada akhirnya menolong kita untuk mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita, perkataan yang benar, dan tindakan yang benar di dalam hidup kita. Saya akan mengawali khotbah ini dengan
pertanyaan dan saudara boleh menjawabnya tapi dalam hati saja, supaya kalau misalnya jawabannya kurang tepat, saudara tidak malu ya dong. Sudah terlanjur jawab ternyata salah. Pertanyaannya kira-kira begini, mana yang lebih tepat? Pikiran mempengaruhi hati atau hati yang mempengaruhi pikiran dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup? Saya ulang sekali lagi ya, mana yang lebih tepat? Pikiran kita mempengaruhi tindakan-tindakan kita, atau hati kita yang mempengaruhi tindakan atau keputusan-keputusan dalam hidup kita? Oke, masing-masing saudara mungkin punya jawaban sendiri-sendiri. Tapi kira-kira coba kalau misalnya kasusnya begini ya, kasusnya begini. Hari Sabtu kemarin saya melayani ibadah Men in Christ, ibadah kaum bapak di sebuah gereja di Spasio. Di Spasio itu depannya PTC. Ada satu gereja di sana, saya melayani kaum pria di sana. Lalu waktu saya perjalanan tuh, kalau saudara keluar dari tol Satelit mengarah ke arah HR Muhammad, maka yang saudara akan hadapi pertama kali adalah kemacetan atau keadaan crowded, sebab ada persimpangan yang mau masuk ke Geraha Family. Saudara ngerti ya? Tahu ya? Nah, kalau nggak tahu nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana ya. Retreat di lapangan Geraha Family gitu ya. Jadi ada kemacetan di situ. Karena itu crossing dari yang sisi kiri dari Majen Sungkono itu langsung ambil sisi kanan, langsung biasanya ngambil ke sisi kiri hendak naik ke Geraha Family. Begitu juga dari arah Geraha Family bisa keluar dari situ sehingga crowded sekali, crossing. Saya berusaha untuk berjalan sesuai dengan aturan, sudah santai-santai, sesuai dengan aturan. Markanya saya perhatikan. Dari belakang saya lihat di spion, wih ada Kijang LGX, tahu ya? Kijang yang lama, wih tiba-tiba kewenceng mepet karu-karuan gitu. Saya pikir aduh, ya karena saya sedang mau khotbah, lalu kemudian saya juga lagi denger puji-pujian di mobil, ya jadi saya pasti lebih adem gitu kan, hatinya lebih adem. Sehingga saya tidak perlu buka kaca jendela, lalu kemudian ngambil sepatu, lempar sepatunya. Tidak perlu lakukan itu. Kenapa? Karena waktu itu hati saya sedang adem, oke? Hati saya sedang tenang saja, wis enggak apa-apa. Karena apa? Lagi dengar-dengar firman, lagi dengar-dengar ini puji-pujian dan mau juga menyampaikan firman. Kira-kira kalau dalam kasus itu, saudara, mana yang lebih tepat? Keadaan hati saya mempengaruhi tindakan saya atau pikiran saya yang mempengaruhi tindakan saya? Hati yang mempengaruhi ya. Jadi suasana hati, keadaan hati itu mempengaruhi keputusan kita, betul ya? Tapi kalau misalnya dalam situasi yang seperti ini, hari Jumatnya saya juga berkhotbah di sebuah ibadah doa malam, dan temanya menurut saya sangat rumit sekali, saudara. Sangat rumit sekali. Sehingga waktu saya memikirkan tema itu, semakin saya pikirkan, semakin ruwetlah jadinya. Karena ternyata banyak sekali aspeknya gitu. Jadi temanya itu menurut saya kurang detail begitu, sehingga begitu banyak aspek. Begitu banyak yang saya pikirkan, malas jadi semakin sumpah saya mempersiapkannya. Nah kira-kira kalau dalam kasus yang kedua tadi, mana yang mempengaruhi? Hati saya mempengaruhi situasinya atau pikiran saya yang waktu karo itu masalahnya atau temanya begitu kompleks sehingga pikirannya semakin ruwet, akhirnya jadi semakin ruwet lah keadaannya. Mana yang terjadi? Yang awal tadi hati mempengaruhi keputusan ya. Yang sekarang keadaan pikiran mempengaruhi situasinya, betul ya? Jadi manakah yang lebih tepat? Pikiran yang mempengaruhi tindakan atau respon kita atau hati? Nah saudara, uniknya rupanya secara menarik itu dan kompleks sekali antara hati dan pikiran itu memang bisa saling mempengaruhi. Sehingga keduanya bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Hanya bedanya tinggal prosentasenya. Kalau pria katanya itu lebih menggunakan apa? Rasionya, pikirannya. Sementara wanita lebih menggunakan apa? Hatinya, kadang-kadang begitu. Tapi dua-dua ini rupanya seringkali menjadi patokan tentang bagaimana seseorang mengambil keputusan, mengambil tindakan, merespon situasi kehidupan. Tapi tahukah saudara, rupanya begini, kalau dua hal itu yang menjadi patokan kita dalam mengambil keputusan, tindakan atau merespon kehidupan, maka ironisnya kita akan mengambil keputusan yang kita pikir benar, kita anggap benar, tapi ternyata salah. Saya ulang sekali lagi ya,
Memang manusia kebanyakan menggunakan pikiran dan hatinya. Untuk apa? Untuk meresponi situasi kehidupan. Tapi jika itu yang terjadi, Bapak Ibu dengar baik-baik, maka kita akan mengambil sebuah keputusan meresponi kehidupan ini dengan cara yang kita pikir benar, padahal keliru. Kenapa begitu? Karena rupanya kalau kita belajar antropologi Kristen atau ilmu atau doktrin yang mempelajari tentang keadaan manusia, kita akan tahu pikiran kita, hati kita, even hati nurani kita itu telah terdistorsi oleh dosa, rusak, terpengaruh secara buruk oleh dosa. Dan Alkitab akan memberitahu keadaan orang berdosa yang mana melalui dosa itu pikirannya nggak baik, hatinya nggak baik, semuanya nggak baik. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara belajar tentang doktrin dosa, saudara akan tahu bahwa dalam keadaan berdosa itu manusia itu disebut berada di dalam keadaan non posse non peccare, tidak bisa tidak berdosa. Itu bahasa Latin. Artinya apa? Selalu terus menerus always berbuat apa? Dosa. Kenapa? Yang pertama, hati kita itu terdistorsi oleh dosa. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Perhatikan baik. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Alkitab akan memberitahu kepada kita bahwa hati kita itu telah rusak, terdistorsi oleh karena dosa. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, saya akan membacakannya bagi saudara semuanya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala apa katanya? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan baik. Kecenderungan hati selalu membuahkan apa? Kejahatan. Kata hati di situ tidak merujuk pada organ tubuh ya. Hati itu maksudnya pusat perasaan yang mana seringkali dipakai sebagai pengambilan keputusan yang mempengaruhi tindakan atau respon kehidupan kita. Jadi hati kita itu, kehendak hati kita itu sepenuhnya membuahkan kejahatan. Coba lihat lagi Matius pasal yang ke-8 dari ayat 21. Ini mengenai keadaan hati kita yang rusak. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang apa? Ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Orang dunia punya teori yang disebut tabula rasa, yang mengatakan bahwa anak itu seperti apa? Kertas putih, tergantung siapa dan bagaimana lingkungan yang akan mempengaruhinya. Jadi sepertinya gambaran manusia awalnya masa kecil itu suci tidak berdosa, tapi Alkitab mengatakan tidak demikian ya saudara. Yang Alkitab katakan manusia itu bahkan dalam kandungan sudah dikandung di dalam dosa. Coba lihat Mazmur pasal yang ke-51, Mazmur 51 ayatnya yang ke-7. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku apa? Dikandung ibuku. Jadi tidak ada satu manusia pun yang sebetulnya tanpa dosa. Bahkan anak-anak pun itu sudah ada dosa di dalam dirinya, saudara. Lupa, tapi kan dia belum melakukan dosa, mana ada dosa. Saudara ingat baik-baik ini ya, bahwa singa atau macan, harimau atau apapun itu disebut binatang buas bukan karena dia telah makan manusia. Sampai sini sudah ngerti maksud saya ya? Dia disebut sebagai binatang buas bukan karena dia telah makan atau menyerang manusia, tidak. Justru waktu dia menyerang dan makan manusia misalnya, itu membuktikan kebuasannya. Sudah ngerti maksud saya? Sama, keadaan dosa dalam diri manusia juga begitu. Bayi memang belum bisa melakukan apa-apa, tapi dengar baik-baik yang Alkitab katakan, sejak dalam kandungan sudah diperanakkan di dalam dosa. Memang belum melakukan dosa, tapi tidak berarti tidak ada dosa dalam dirinya. Nah ketika dia melakukan dosa, itu membuktikan bahwa ada dosa dalam dirinya. Ngerti maksud saya ya? Lalu pertanyaannya begini loh Pak, lalu kalau kemudian misalnya ada bayi yang dipanggil Tuhan bagaimana? Apakah itu berarti bayi masuk neraka? Saudara, ini adalah hal yang sangat doktrinal dan sangat penting sekali, terutama dalam pelayanan-pelayanan kepada jemaat.
Dan menurut saya satu-satunya buku yang paling bagus menulis tentang hal ini, judulnya Keselamatan di Balik Kematian Seorang Bayi. Itu ditulis oleh Nash, N-A-S-H. Wah, itu bagus sekali, argumen teologisnya menurut saya yang paling bagus. Nah, kira-kira begini, Nash ini memiliki argumentasi teologi yang rupanya kemudian dipakai oleh banyak teolog-teolog. Bayi memang dikandung dalam dosa. Bahkan Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah apa? Jatuh. Semua itu siapa? Ya semua yang lahir disebut manusia pun telah dinyatakan jatuh dalam dosa. Tapi ingat baik-baik, meskipun memang bayi ini sudah ada dosa, tapi tidak berarti bayi ini dihakimi oleh Allah oleh karena dosa yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena dosa yang ada di dalam diri bayi itu adalah dosa keturunan dari siapa? Adam. Sementara penghakiman atas dosa yang membawa kepada maut itu dilakukan oleh Tuhan berdasarkan dosa aktual yang dilakukan seseorang. Jadi ada dua jenis dosa. Dosa keturunan yang membuktikan bahwa memang kita itu tidak sempurna, maka kita butuh Tuhan untuk ditebus. Oke? Itu yang kita warisi dari siapa? Adam. Tapi ada dosa aktual yang nyata-nyata kita lakukan. Nah, karena dosa yang aktual inilah kita dihakimi untuk kemudian tanpa Tuhan yang menebus kita, maka pasti kita akan mendapatkan maut yang kekal. Sudah ngerti maksud saya? Dengan demikian bayi-bayi itu pasti diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena iman orang tuanya, tidak. Ingat baik-baik saudara ya, Yeskiel itu berkata bahwa dosa orang tua tidak ditanggung oleh anaknya. Demikian juga itu berarti logikanya kebaikan orang tua dalam tanda kutip pahalanya orang tua tidak berpengaruh apapun, iman orang tua bahkan juga tidak berpengaruh apapun sebetulnya dalam hal keselamatan bagi bayi. Sebab keselamatan bersifat pribadi. Saudara nangkap maksud saya? Makanya di kekristenan itu tidak ada tuh swarga nunut neraka katut, nggak ada. Masing-masing orang punya tanggung jawab pribadinya untuk berelasi dengan Allahnya. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sekalipun memang bayi tidak dilahirkan dalam keadaan kertas putih yang suci tanpa dosa, tidak. Alkitab berkata bahwa dalam kandungan diperanakan dalam dosa juga. Roma 3:23 mengatakan semua manusia itu dalam dosa. Tapi sekalipun demikian bayi itu tidak dihakimi berdasarkan perbuatan dosa yang aktual. Dosa turunan tidak akan menghasilkan kematian kekal. Oleh karena apa? Oleh karena itu hanya untuk membuktikan bahwa kita tidak sempurna dan membutuhkan Kristus menyempurnakan kita. Nah, ini penjelasan yang doktrinal yang menurut saya menjadi alasan yang kuat kenapa kita bisa yakin bahwa anak-anak yang dipanggil Tuhan dalam keadaan masih baby itu juga pasti akan diselamatkan Tuhan. Nah, pertanyaannya atau diskusinya memang bisa panjang. Lalu kalau begitu di surga apa dia jadi bayi terus? Terus dia bayi terus, siapa sih nyusoni? Ya jangan pikirkan begitu ya. Dalam keadaan kita di sorga itu kita ada di dalam keadaan yang paling baik di dalam pribadi kita. Nah kalau memang begitu, tidak cuma bayi itu, orang-orang yang sudah sepuh renta yang misalnya di dalam dunia itu pakai kursi roda dan sudah tidak kuat gemeteran begini, kan ada ya. Sudah pernah lihat enggak? Oma-oma yang sudah sepuh sekali gini badannya. Lalu apakah di surga begitu? Tidak, dia ada di dalam kondisi yang paling baik termasuk juga bayi. Makanya jangan mikir di sana nanti kalau bayi-bayi yang dipanggil Tuhan terus di sana ya apa musuk cengar-cenger oa-oa itu sing nyusoni sapa itu bidadari, itu surga yang lain ya, surga yang sebelah ada bidadarinya. Tapi yang penting adalah begini, bahwa hati kita itu telah terdistorsi oleh dosa. Dalam kandungan kita diperanakan juga di dalam dosa. Bukan cuma hati, pikiran kita juga sudah dipengaruhi atau terdistorsi dengan dosa. Matius pasal 15. Matius 15 ayatnya yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Di ayat 19 ini rupanya state of our heart, keadaan hati kita.
itu mempengaruhi pikiran kita, yang kemudian menghasilkan sesuatu yang apa? Jahat pula. Makanya ketika Yesus ada di kayu salib, saudara, dia juga menebus keadaan pikiran atau kesadaran kita tuh, supaya melalui pengorbanannya itu pikiran kita juga dikuduskan, disempurnakan bagi Tuhan. Tandanya apa? Dia tidak minum anggur yang kemudian bisa membuatnya agak fly atau semacam bius begitu, sehingga kalau dia agak fly atau terbius begitu, diharapkan memang dia tidak terlalu merasakan rasa sakitnya. Dan orang-orang yang disalib memang biasanya minum minuman itu supaya dia mengurangi rasa sakitnya. Tapi Yesus tidak minum itu ya. Ada 2 kali pemberian minum kepada Yesus, dan bagian di mana minuman itu yang mengandung semacam bius untuk mengurangkan rasa sakit dengan menghilangkan sedikit kesadarannya, itu dia tidak minum. Tujuannya apa? Supaya dia dengan sadar pula menebus dosa, dan dengan demikian dengan kesadaran kita pula kita juga memuliakan dia. Makanya Alkitab juga berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dan akal budi. Artinya apa? Segenap pikiran kita. Itulah sebabnya kenapa saya selalu bilang ya, kalau ke gereja jangan hanya bawa hati, bawa pikiran juga. Amin, saudara. Artinya kalau kita dengar firman itu jangan cuma ya gitu. Cuman punya hati yang mau dengar firman, tapi juga harus dikelola dengan pikiran yang tepat, supaya kita itu tidak diombang-ambingkan dengan angin pengajaran yang ada, sehingga kita bisa membedakan mana pengajaran yang benar, mana yang tidak. Tapi memang nyatanya orang yang berdosa, non pose, non pekare, tidak bisa tidak berdosa, selalu berdosa, karena hatinya terdistorsi dosa, pikirannya terdistorsi dosa, bahkan hati nuraninya pun rusak. Yang terakhir dari poin pertama ini, Titus pasal 1 ayat yang ke-15. Titus pasalnya yang pertama ayat yang ke-15. Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka, apa katanya? Najis. Bagi orang suci memang semuanya suci. Tapi pertanyaannya begini, siapa yang suci? Bukankah semua manusia telah jatuh dalam dosa? Dan dengan demikian tidak ada yang suci bagi mereka, bahkan suara hati orang-orang ini pun juga najis. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana dosa itu mendistorsi seluruh hidup kita. Makanya dosa itu pasti bermultiplikasi. Dosa itu pasti nambah gitu loh. Nggak ada dosa itu kalau kita lakukan dosa kecil terus kecil, nggak ada. Itu akan semakin gede. Level dosanya pasti akan bertambah terus. Kalau saudara membohongi satu orang, maka karena kebohongan kepada satu orang ini, itu akan memaksa kita untuk melakukan kebohongan kepada orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Supaya apa? Demi menutupi kebohongan yang pertama. Saudara ngerti maksud saya ya? Jadi saya tidak perlu kasih tahu kasusnya. Ini sesuatu yang common saja, yang biasa begitu. Itulah sebabnya kenapa kita perlu tahu keadaan kita. Nah, kalau keadaan manusia itu seperti itu, saudara, pikirannya telah rusak karena dosa, hatinya telah rusak karena dosa. Padahal pikiran dan hati itu berintegrasi secara luar biasa, mempengaruhi keputusan kita, cara pandang kita terhadap kehidupan. Lalu apa yang bisa dihasilkan baik dari pikiran dan hati yang kotor karena dosa itu? Bukankah sumber yang kotor tidak akan pernah menghasilkan aliran air yang jernih? Betul ya? Lalu kemudian bagaimana kita bisa yakin bahwa keputusan kita itu benar, tindakan kita itu benar, respon kita benar, jika kita mengandalkan pikiran dan hati yang rupanya telah terdistorsi oleh dosa. Dan Alkitab itu dengan jujur, saudara, menceritakan kesalahan-kesalahan dari tokoh-tokoh Alkitab tanpa menutup-nutupinya, supaya menjadi pembelajaran juga tuh bagi kita. Saya kemarin diajak jemaat makan di restoran Korea. Saya ngajak istri saya karena dia salah satu penggemar drama Korea. Berharapnya setelah makan makanan Korea bisa jadi
ini seperti orang Korea. Cuman sayangnya yang ngedoli, yang pelayannya ternyata bukan opa-opa Korea ya, bukan cowok-cowok Korea yang ganteng-ganteng yang rodok ayu itu ya toh, bukan ya, ternyata mas-mas orang Surabaya juga. Waktu kami ngobrol-ngobrol, saudara, kami ngobrol share soal kehidupan keluarga, saya bilang, loh Pak, saya dan istri itu juga melalui masa-masa yang berat dalam hidup rumah tangga. Saya ceritakan begitu. Oh serius Pak? Oh saya ceritakan, kami pernah punya kasus begini. Kami pernah berantem dan berantemnya itu waduh, orangnya kaget, loh masa Pak Pendeta? Saya pikir kalau pendeta itu ya pasti wis bijaksana gitu ya, gak gegeran gitu. Dimasakno tempe terus ya puji Tuhan haleluya karena bersukacitalah dalam segala perkara gitu misalnya. Masa begitu? Loh iyalah. Walah gitu ya Pak. Saya pikir kalau sudah menikah apalagi sama pendeta itu pasti adem ayem. Loh itu karena sampean durung ngerti ae gitu. Maksud saya begini loh Bapak Ibu, saya hendak menyampaikan sesuatu yang jujur karena Alkitab juga memperkatakan sesuatu yang jujur berkaitan dengan keadaan tokoh-tokoh Alkitabnya gitu. Lalu untuk apa misalnya saya hanya gara-gara saya seorang pemberita firman lalu kemudian cover apa itu sibuk untuk memperlihatkan image yang bijaksana yang gak pernah gegeran, enggak. Saya menceritakan tujuannya bukan apa-apa, memuliakan Tuhan in the end. Supaya kemudian akhirnya saya bilang, makanya kalau ada yang menguatkan hidup pernikahan itu tidak ada yang lain selain daripada apa? Tuhan di dalam hidup pernikahan. Loh ini yang belum menikah malah yang manduk-manduk, yang sudah menikah tidak manduk-manduk saya. Itu yang belum menikah malah oh iya gini. Yang menikah, gak ada yang bisa menguatkan. Loh, saya memikirkan baik-baik saudara. Ada ibu-ibu yang memilih begini. Wes gak apa-apa lah, masya bojoku kuwereng gitu, masya bojoku jahat, gak mengasihi, gak apa-apa timbangane, wes luwih enak ngono timbangane gak duwe bojo, misalnya. Ada loh, wanita yang berpikir begitu itu ada. Dan itu ngomong sendiri ke saya itu, ngomong sendiri ke kami, saya sama istri itu, ngomong sendiri. Wes gak apa-apa Mbak, masya bojoku ikut touring terus. Suaminya itu suka ini loh, apa itu touring, punya klub motor gitu. Wis masih aku ditinggal touring, ngene gak gitu ono ngopi bareng lah opo wis gak apa-apa Mbak, wis aku meneng ae wis ngalah ae. Soro-sorone duwe bojo, jek tetep enak dimana gak duwe bojo katanya begitu. Tapi waktu berjalan akhirnya begini. Nek ngene terus aku gak kuat Mbak. Wis padha-padha ngene mending gak duwe bojo pisan begitu. Akhirnya gegeran. Jadi begini loh, ada alasan-alasan tertentu. Ya wis karena keadaan kita, ya wis kita ngalah. Tapi tidak ada itu, satu orang pun di dunia ini yang benar-benar akan bertahan nek diinjek terus. Ngerti maksud saya? Semut itu kalau diinjek juga apa? Meletet, mati, enggak sempat gigi dia, enggak sempat. Tapi maksud saya dia juga bisa balas walaupun dia kecil. Ngerti maksud saya? Jadi perasaan seperti itu juga tidak mempertahankan pernikahan kok. Ada orang yang bilang begini, wes gak apa-apa, aku waktu itu wes aku cuman bertahan tok. Mas ya bapakmu itu kayak gini-gini cerita gitu ya. Tapi aku bertahan demi anak-anak. Tapi rupanya anak-anak pun juga tidak bisa jadi alasan loh untuk mempertahankan pernikahan. Karena ada satu kali waktu di mana wis anak-anak duwe uripe dhewe-dhewe. Anak-anak engko akhirnya menjalani hidupnya sendiri. Wis yang penting aku bebas dari cengkraman pria yang tidak bertanggung jawab. Alasan apapun tidak akan bisa mempertahankan, membuat pernikahan itu harmonis kecuali Tuhan di dalam pernikahan itu. Betul ya? Oh enggak, kalau saudara kayaknya enggak itu. Banyak alasan Pak, bojoku ganteng kok apa-apa aku pertahankan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu saya share tentang pengalaman kehidupan pernikahan kami dan kami jujur mengatakannya. Lalu kami bilang, makanya waktu kami anniversary itu perayaan ulang tahun pernikahan, di mobil saya ngomong sama istri, kita itu merayakan apa sih? Anniversary itu bukan budaya kita, tapi kalaupun kita hari ini diberi berkat Tuhan untuk keluar berdua, makan, merayakan anniversary, apa yang kita rayakan? Istri saya bilang, ya kan kita saling mencintai gitu. Saya bilang, enggak lah, apa sih yang bisa dibanggakan dari cinta dua orang yang berdosa itu? Betul saudara? Apa yang bisa dibukain aja, mungkin dia mau ibadah kucingnya. Tidak apa-apa, mungkin dia mau bertobat gitu. Karena di sorga juga ada kucing, enggak ada. Apa yang mau dirayakan dari dua
orang yang berdosa cintanya ini? Tidak ada. Betul kan? Makanya dengar baik ini, cewek-cewek yang belum menikah, cowok-cowok yang belum menikah. Walaupun sekarang kayaknya begini-begini terus ya toh. Nanti kalau saudara sudah menghidupi kehidupan rumah tangga baru ngerti rasanya itu. Dhisik ngini-ngini, saiki ngene. Enggak ada yang dirayakan harusnya dari dua orang berdosa yang cintanya juga enggak sempurna tuh. Betul? Tapi yang dirayakan, yang kami rayakan waktu itu adalah cintanya Tuhan dalam hidup pernikahan kami. Sebab kalau bukan Tuhan, apa yang bisa membuat bertahan? Masing-masing punya ego, masing-masing punya kepentingan dan yang lain-lain. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu, bahwa rupanya begini, Alkitab memberitahu kepada kita dengan jujur tentang kesalahan-kesalahan dari tokoh-tokoh Alkitabnya, supaya kita belajar. Contoh misalnya, waktu Hawa makan buah apel itu, oh puji Tuhan ada yang amin, ya bukan apel, itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bentuknya apa buahnya? Tidak ngerti, mbuh apel, mbuh juwet, mbuh sembarang itu, gembili atau apapun itu, yang pasti kita tidak tahu tuh bentuknya, namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Coba perhatikan, Kejadian pasal yang ketiga, kalau keadaan manusia itu begitu rupa dipengaruhi oleh dosa, lalu bagaimana kita bisa mengandalkan pikiran dan hati kita dalam merespon kehidupan atau mengambil keputusan-keputusan? Sebab rupanya apa yang kita pikir benar itu ternyata bisa salah. Apa yang kita resapi dengan hati sebagai kebenaran ternyata bisa salah. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, saudara tentu tahu cerita ini. Ketika setelah dipengaruhi oleh iblis, akhirnya ayat 6 ini terjadi. Yang mana mayoritas bahasa Inggris itu menerjemahkan, mayoritas Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan and when the woman saw, dan ketika perempuan itu melihat. Itu memang mayoritas terjemahan bahasa Inggris begitu, Alkitab bahasa Inggris. Tapi tadi pagi saudara, saya membaca terjemahan yang lain yang menurut saya bagus sekali. Ini terjemahan dari NLT, New Living Translation. Dia menerjemahkan begini, the woman was convinced that the fruit is looks so fresh and delicious. Jadi wanita itu diyakinkan, convinced, diyakinkan oleh siapa? Bujukan iblis. Apa yang membedakan dari terjemahan NLT ini? Waktu saya memikirkan, berarti ada proses di mana Hawa itu menyerap perkataan iblis itu di dalam pikiran dan hatinya, betul? Sehingga akhirnya dia yakin bahwa buah ini memang ketok seger, nek diambil pasti begini dan begitu. Yang hendak saya mau sampaikan adalah begini, Alkitab memberitahu dengan jelas bahwa ada orang-orang di Alkitab yang ketika mengambil keputusan dalam hidupnya itu mengandalkan pikiran dan hatinya. Dan ketika dia mengambil keputusan itu dia rasa, dia pikir itu memang benar. Tapi ternyata salah. Betul? Akibatnya apa? Menghasilkan dosa. Kalau sudah perhatikan misalnya di bagian Alkitab yang lain, di Kejadian pasalnya yang keempat, itu ada kisah yang juga terkenal tentang Kain dan Habel. Waktu Kain melihat persembahan Habel diterima, ayat yang ke-5 dan ke-6, perhatikan baik dari Kejadian pasal 4, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas. Nah, karena hatinya panas itu dia mengambil keputusan yang salah. Makanya di ayat yang ke-6 Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Karena hati yang panas dia mengambil keputusan yang salah. Makanya hati pun itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk kita merespon kehidupan. Betul ya? Cewek-cewek itu juga mesti begitu tuh. Ini adik-adik yang masih muda-muda, yang mungkin ini, jangan hanya mengandalkan hatimu. Ndak sing cowoknya ndak karu-karuan, mabuk iya, ngerokok iya gitu. Ndak pernah ke gereja, ndak pernah doa misalnya. Tapi aku cinta, hatiku itu melekat sama DE. Saya hari apa ya? Hari Minggu kemarin. Saya diundang ke pernikahan dari seseorang lah di luar kota. Saya datang, saya lihat masih muda-muda ini anak-anak yang menikah ini masih muda-muda. Saya lihat sing lanang, saudara. Aduh,
rasanya kudu tak jejeki dhewe sudah. Serius sudah beneran. Gemes saya lihat ini. Wis modele gak sepiro tepak. Sudah begitu itu, wis aduh. Saya muga-muga anakku aku gak duwe mantu kayak ngono ya. Nek duwe mantu kayak ngono, wis ndak karo-karuan. Saya sampai dalam perjalanan pulang, lah iya ndelok apa iku. Saya juga aduh Tuhan. Serius dan ini masih saudara sih sebetulnya. Cuman saya misalnya mau tak wetak gitu ya, kamu gak melok duwe anak gitu. Sing dadi mertuanya ini saudara saya ini itu juga ndak apa-apa, anaknya kawin karo iku. Lah kok aku tiba-tiba saudara jauh gitu, moro hanya gara-gara delok model arek gak karu-karuan gitu. Lah bayangin Saudara, itu pernikahan belum selesai Saudara. Dia ini mempelai prianya itu sama teman-temannya yang sama-sama anak-anak yang modele itu bukan ngombe apa itu? Maaf, minum-minuman keras. Es batu, enggak, es batu bukan toa, minuman keras. Minuman keras kan es batu, yang keras itu. Pakai ini dikasih aqua ini kok meneng kabeh sih, heran aku. Apa aku tok sing kudu ngamuk iki to? Serius lah. Gara-gara apa? Hatinya melekat. Dengar baik-baik ya, hatimu yang kamu yakini sebagai kebenaran itu belum tentu adalah sebuah kebenaran. Yang mudah-mudahan gak ada sing ngamin belas sih ya toh wis gitu. Yang mau saya sampaikan adalah begini, hati yang panas tidak menimbulkan sesuatu yang baik. Bahkan jika hati itu nampak adem sekalipun, tapi ingat baik-baik. Yang pertama tadi bahwa hati telah dipengaruhi oleh dosa. Makanya jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan hati atau pikiran. Yang tadi hati ya, Kain. Nah sekarang pikiran. Kita lihat dari contoh kasusnya Abram di Kejadian pasal 12. Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian 12 ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Kejadian 12 ayat 13 dan ayat 12 dan 13. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ini Abram ngomong pada siapa? Sarah. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Rupanya kejadian ini terulang lagi ketika Abram itu bersama dengan Sarah ketemu dengan Abimelek lagi. Abram ngomong begitu. Abram berpikir, bojoku iki ayu, kayak model, model baju hamil misalnya, kayak model. Nanti kalau misalnya orang Mesir lihat, seneng, aku dipateni. Nah, daripada begitu tak suruh ngomongin di adikku, jadi pasti dibaik-baiki. Tapi tahukah saudara, ini bukan keputusan yang tepat ya. Meskipun memang Tuhan nampaknya tidak menghardik, tidak menghukum Abram, tapi ini jelas bukan keputusan yang tepat. Kenapa? Yang pertama, Abram kong kali kong dengan siapa? Sarah, walaupun Sarah itu cuma yayo aja, mengatakan bahwa dia ada saudaranya. Memang dikatakan bahwa ini Sarah itu adiknya. Memang ada hubungan saudara. Tapi bukan adik, yang lebih tepat adalah keponakan. Karena Sarah ini anaknya Haran. Jadi keponakan. Tapi itu separuh kebohongan. Dia memang saudara. Tapi kan di saat yang sama dia juga istri kan. Nah, separuh kebenaran itu juga sama dengan kesalahan, sama dengan dosa, sama dengan bohong. Dengan kata lain begini, Abram memikirkan, menimbang-nimbang dalam pikiran, golek selamatnya dewe, lalu kemudian berbohong. Saudara, ini sesuatu yang penting saya hendak sampaikan sama saudara. Kita itu tidak perlu dalam tanda kutip membantu Allah untuk menyelamatkan atau memelihara hidup kita. Tidak perlu. Ada begitu banyak kesalahan terjadi karena kita berpikir dengan apa yang kita lakukan, kita membantu Allah. Contoh misalnya ya, Sarah yang menawarkan budaknya Hagar. Dia berpikir mungkin dengan cara seperti itu membantu Allah merealisasikan janjinya untuk kemudian Abram punya anak. Itu kesalahan. Sama dengan Abram. Abram berpikir dengan cara begitu berbohong dia akan selamat. Apakah Allah kekurangan cara hanya untuk menyelamatkan Abram dari tangan orang Mesir itu? Tentu tidak. Tapi pikiran yang dipengaruhi dosa membuat dia meresponi dengan salah kehidupan dan mengambil keputusan yang juga salah. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu, manusia itu perlu dipulihkan. Sehingga melalui pemulihan yang dari Tuhan, pikirannya,
hatinya disucikan, sehingga kemudian dari pikiran dan hati yang telah disucikan itu kita bisa merespon kehidupan dengan tepat. Kita bisa mengambil keputusan dengan apa? Tepat. Kita bisa mengambil tindakan dengan tepat. Caranya apa? Tidak ada yang lain, kelahiran baru. Kenapa perlu kelahiran baru? Karena keadaan kita pasca dosa itu disebut sebagai mati secara rohani. Tanpa kelahiran baru yang menghidupkan kita tidak akan bisa itu. Disucikan pikirannya, dimurnikan hatinya, tidak bisa. Setelah orang dilahir barukan, orang akan mengetahui bahwa dirinya itu orang berdosa, makanya dia butuh penebus. Nah ini yang kemudian membawa dia kepada pertobatan yang bersifat rohani. Sebab ada pertobatan moral saja ya. Pertobatan moral itu apa? Dulu penjahat jadi penjahit lah gitu ya. Dulu pendekar jadi pendeta. Nah itu pertobatan moral tuh. Makanya aku dhisik wah, wes putus cinta, mendem terus gitu. Tapi sekarang begitu putus cinta, wes gak mendem blas. Itu belum tentu pertobatan spiritual loh. Itu bisa jadi pertobatan moral saja. Secara moral dia lebih baik, tetapi secara spiritual tidak. Sebab apa? Pertobatan spiritual itu selalu ditandai dengan kebutuhan akan penebus. Nangkap maksud saya? Di luar sana itu banyak orang-orang yang dulu jahat jadi baik. Tapi tanpa Kristus tuh, gak butuh penebus. Itu bukan pertobatan spiritual, itu pertobatan apa? Moral. Tapi orang percaya yang menerima kehidupan kembali, itu dihidupkan secara spiritual, dipertobatkan secara spiritual, sehingga dia itu membutuhkan penebus. Kalau orang sudah butuh Yesus, percaya Yesus, maka di detik yang sama dia percaya, Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupannya. Coba lihat Efesus pasal yang pertama. Ketika kamu percaya, Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus 1, 13, 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu apa? Percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan tahukah saudara, Roh Kudus itu yang menuntun kita untuk kita beriman kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus juga yang menguduskan kita. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 ini memberitahu pada kita peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Perhatikan baik, Roh Kudus itu menguduskan kita dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Artinya apa Bapak Ibu? Melalui Roh Kudus kita dikuduskan. Dan apa yang dikuduskan oleh Roh Kudus itu seluruh keberadaan kita dipulihkan. Roh Kudus juga yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 akan memberitahu kepada kita bahwa tugas Roh Kudus itu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus menuntun kita untuk cinta firman, untuk mengingat firman. Dan melalui firman inilah manusia mengenal standar kebenaran yang absolut. Makanya jangan heran, pemazmur itu bilang, firman-Mu terang bagi, pelita bagi. Kenapa? Karena pemazmur sedang ngomong begini, dunia ini gelap. Kalau kita tidak punya firman yang menerangi, yang memberi terang pada kaki dan jalan kita, maka kita akan terperosok. Dan anehnya begini, kadang-kadang orang bahkan tidak sadar dia terperosok. Itulah sebabnya kenapa John Piper itu pernah menulis dalam bukunya yang berjudul Knowing God itu dia menulis begini, abaikanlah teologia, maka sadar atau tidak sadar kita pasti mengambil keputusan yang salah dalam hidup. Sebab apa? Tanpa pengenalan yang benar akan firman, tanpa firman yang menerangi hidup kita bahkan tidak ngerti kalau kita ini salah. Sebab apa? Satu-satunya sumber kebenaran yang absolut itu adalah firman Tuhan. Beberapa ayat ini akan membuktikan bahwa firman Tuhan itu adalah benar-benar kebenaran. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-28.
2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-28. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah, apa katanya? Kebenaran. Firman itu kebenaran, Saudara. Mazmur 119 ayat 160, perhatikan baik. Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah apa? Belum ketemu, gitu. Iya. Mazmur, maafkan saya, mungkin saya yang terlalu cepat. Mazmur 119 ayat 160. Mazmur belum pindah kok saya, masih di situ tempatnya ya. Mazmur 119 ayat 160, dasar firman-Mu adalah apa? Kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, walaupun ada banyak ayat sebetulnya yang membuktikan ini, ada Yesaya 45 ayat 23 gitu, tapi yang satu ini saya ingin kita membacanya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, ada begitu banyak kebenaran di dunia ini. Kebenaran yang bersifat subjektif atau bahkan kebenaran yang diyakini secara komunal yang disebut kebenaran objektif. Tapi bahkan kebenaran objektif pun itu belum tentu benar, kecuali firman atau sesuai dengan firman. Makanya kenapa kita perlu menjadikan Alkitab, firman Tuhan sebagai otoritas puncak dalam hidup kita. Itu artinya begini, meskipun seluruh dunia bilang A, kalau Alkitab bilang B, dan kita meyakini sumber kebenaran yang sejati adalah Alkitab, ya kita lakukan B lah. Nangkep saya, Saudara? Contoh ya, di dunia yang semakin jatuh di dalam bahasa basi ini, Saudara, itu keterus-terangan dan keterbukaan nampaknya jadi hal yang tabu itu. Makanya banyak orang pakai topeng kan, banyak orang pakai topeng, bahkan hamba-hamba Tuhan pakai topeng. Makanya saya bilang, loh Pak, saya itu ya gegeran Pak sama istri, saya ngomong begitu sama jemaat. Masa Pak, tak kira pendeta itu pasti api-api. Ya karena kebanyakan orang menutupi sesuatu yang semestinya kita bisa mengambil pelajaran penting dari hal itu. Makanya saya sama istri itu bilang, kita itu memilih untuk merangkul, menerima semua proses yang diizinkan Tuhan. Karena dari situ kita justru tahu bagaimana peran Tuhan dalam hidup pernikahan kita. Kami tidak pernah tuh sembunyi-sembunyikan betapa kami juga struggling di dalam apa? Pernikahan kami. Karena apa? Ternyata melalui semua itu Tuhan hendak menunjukkan, makanya itu, nek gak gara-gara aku, gak mungkin masih bertahan. Nggak mau saya. Jadi kami memilih memang untuk merengkuh semuanya itu. Kami tidak melupakan, kami tidak berusaha menutupi juga. Kami memilih untuk merengkuhnya, karena dari situ justru kita tahu bagaimana kebaikan Tuhan. Firman itu adalah kebenaran. Itulah sebabnya kenapa perlu kita menjadikan firman sebagai dasar merespon kehidupan, mengambil keputusan, mengambil sebuah tindakan. Jangan hanya mengandalkan pikiran dan hati ya, Bapak Ibu. Andalkan apa? Firman. Pikiran kita bisa salah, kehendak hati kita juga bisa salah. Kalau kita hanya dipengaruhi pikiran dan hati, kita salah. Saudara ingat Lot kan, waktu dia gembala-gembalanya itu berantem sendiri dengan gembalanya Abram, Lot langsung mengambil keputusan hanya berdasarkan apa? Pikirannya, pertimbangan hatinya tuh. Loh, ini aku memilih lembah sungai Yordan ini, wah pasti luar biasa tuh. Bahkan Alkitab menyebut itu, Lot bilang seperti taman Tuhan. Oh itu berarti prospek kan? Oh dengan rumput-rumput yang begitu hijau, pasti akan domba-dombanya jadi gemuk-gemuk. Tapi tidak demikian dengan Abram. Abram tidak mengambil keputusan berdasarkan pikiran, berdasarkan kehendak hatinya, apa yang dilihatnya tidak. Dia mengambil keputusan yang benar dengan apa? Dia mengingat siapa Allahnya. Makanya saya akan memberi 3 tips, ini yang terakhir, 7 menit ini cukup untuk menyampaikan 3 hal ini. Dan ini yang menjadi inti dari khotbah saya, walaupun saya sampaikan di akhir, tapi saya berharap ini bisa cukup nyantol di pikiran dan hati kita.
Memang kita perlu mengisi pikiran dan hati dengan firman. Tapi kadang-kadang jemaat butuh ditolong. Firman yang bagaimana yang dimaksudkan? Bagaimana hal yang praktis dengan cara kita memasukkan pikiran hati kita. 3 hal ini, dengan mengingat 3 hal ini, maka kiranya ini bisa menolong kita untuk mengambil keputusan merespon kehidupan yang benar. Yang pertama, tadi kan judul khotbahnya ingat, 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 3 hal ini harus saudara ingat, kita semuanya ingat. Yang pertama, ingatlah siapa Allah kita itu. Saya ulang sekali lagi, ingatlah siapa Allah kita. Ibrani pasal yang ke-11, ini adalah keterangan tentang pengambilan keputusan yang menurut banyak orang menjadi keputusan yang luar biasa yang pernah diambil oleh seorang manusia, terutama seorang bapak kepada anaknya, yaitu Abraham kepada Ishak. Dan kita akan melihat apa yang melandasi pikiran Abraham waktu itu sehingga mengambil keputusan menuruti Tuhan. Lihat, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-19, Ibrani 11 ayat 19. Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir, ia ini siapa? Ia ini siapa? Abraham. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana, dari pikiran itu, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik. Abraham memilih untuk meletakkan pengetahuan akan siapa Allah di dalam pikirannya. Makanya karena ia berpikir apa? Mengingat siapa Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang yang mati. Makanya tidak ada perdebatan tuh. Kalau sudah perhatikan di Kejadian pasal 22 ayat 2 sampai 3, tidak ada adu argumentasi antara Abraham dengan Allah. Abraham tidak bilang, saya genah Tuhan, ini anak perjanjian. Tidak ada sama sekali argumentasi antara Abraham dengan Allah. Karena apa? Dia mengenal, mengingat siapa Allahnya. Di Kejadian pasal 6 ayat 13, 14, ayat 22, saudara kan bisa lihat bagaimana Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sehingga ketika kemudian dia diperintahkan membangun bahtera itu bahkan dia juga tidak argumentasi sama sekali. Sebab apa? Dia tahu, dia ingat siapa Allahnya. Kalau saudara baca di Ibrani pasal 11 ayat 7 dan ketahui itu. Belum lagi Yosua di masa tuanya itu, dia punya power statement yang luar biasa. Di Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 itu, Yosua ngomong kepada seluruh Israel. Setelah dia mengingatkan tentang siapa Allahnya bagi Israel. Lalu dia menawarkan sesuatu yang tidak bisa untuk ditolak oleh orang Israel. Makanya dia ngomong begini. Kalau kalian mau nyembah Allah orang Amori, sakarepmu. Tapi aku dan seisi keluargaku, kami akan tetap menyembah kepada Allah. Dia mengingatkan orang Israel tentang siapa Allah, di saat yang sama dia ingat tentang bagaimana Allah dalam kehidupannya. Itu yang mempengaruhi keputusannya, mempengaruhi pertimbangan hatinya, itu yang mempengaruhi tindakannya. Sehingga setiap waktu saya berdoa supaya kita semuanya mengingat siapa Allah dalam semua pengambilan keputusan kita. Ini bisa berlaku dalam kondisi-kondisi yang buruk maupun kondisi-kondisi yang netral. Maksud saya begini, kondisi yang buruk itu apa? Misalnya ya, saudara tiba-tiba ditinggal orang yang saudara kasihi. Lalu saudara berpikir, ya ampun, aku selama ini tuh jadi ibu rumah tangga saja, misalnya ya. Terus kalau misalnya suamiku dipanggil Tuhan, terus siapa hidupku? Nah, dalam hal seperti itu, ingatlah bagian yang pertama yang penting itu. Ingatlah siapa Allah. Yang dengan cara-cara yang ajaib, entah mengirimkan orang menjadi bagian berkat, entah menambahkan kemampuan kepada kita untuk menerima berkat, atau membukakan pintu-pintu berkat yang baru bagi kita. Entahlah, Tuhan punya jutaan miliaran cara untuk memelihara kita. Dalam perjalanan pelayanan saya, kehidupan saya sebagai hamba Tuhan full time, saya melihat bahwa cara Tuhan memelihara luar biasa. Dulu di awal-awal, saya pikir Tuhan memelihara saya melalui pelayanan saya. Tapi ada satu waktu di mana saya tidak pelayanan sama sekali karena kondisi, misalnya COVID-19 ini yang baru-baru. Tapi Tuhan tuh bisa memberkati dengan cara-cara yang tidak ajaib, yang bahkan berkat-berkat yang tidak pernah saya terima sebelum seperti ini situasinya. Waktu saya pelayanan, saya tidak menerima berkat-berkat seperti ini. Tapi justru ketika saya tidak pelayanan, yang mana dulu saya berpikir melalui pelayanan lah saya dipelihara Tuhan. Ternyata enggak.
Tuhan bisa saja memelihara saya melalui cara-cara yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan. Makanya ingatlah siapa? Allah. Dalam masa-masa netral, ingatlah Allah. Masa-masa netral itu apa? Misalnya tiba-tiba saudara ditawari ya, kan gelem tak? Ini loh tambahan penghasilan loh, ini ciamik loh. Kamu nih misalnya ngelakuin ini, wah sudahlah. Nanti uangmu itu bekerja sendiri untuk mencari teman-temannya supaya bertambah ke kamu, begitu misalnya. Caranya apa? Narkoba lah, cuman barang ini. Dalam hal-hal yang netral seperti itu pun, di mana kita bisa mengambil keputusan dosa atau tidak, kalau kita mengingat akan Allah, kita akan mengambil keputusan yang benar. Betul? Loh, dalam hal memilih sekolah pun, kalau kita mengingat Allah, kita mengambil keputusan yang benar. Saya lupa pernah cerita atau tidak, anak saya itu waktunya daftar sekolah, saya enggak punya uang. Loh, saya ngomong begini karena anak saya sudah daftar gitu saudara. Gitu. Kalau saya ngomong begini anak saya belum daftar ya berarti sudah perlu persembahan ketiga gitu loh ya untuk anak saya. Enggak, tapi kan enggak begitu. Saya ngomong begini waktu anak saya sudah daftar. Waktu anak saya mau daftar, saya enggak punya uang saudara. Istri saya bilang, sayang, iki wis payah lho, Didi supaya sekolah lho saya. Iki mumpung ada potongan lho. Nek sebelum bulan Desember iki, iku potongannya sakmene sayang, sakmene. Dalam hati mateng gak ada duit. Tapi kan saya enggak mau bilang begitu, nanti kan jadi kepikiran istri. Saya bilang begini, santai, wong sekolah jek online ae lho. Apa meneh jek TK online, diajari apa? Begitu loh. Wis gak usah TK sih, mau langsung SD. Saya pikir bisa, gitu. Dulu itu zaman saya itu enggak Pak, zaman saya Pak Heru itu enggak pakai TKA boleh ya Pak ya. Nol kecil lewat, langsung nol besar SD bisa begitu ya. Ya ternyata sekarang enggak boleh, harus TK dulu. Ya wis gampang saya bilang begitu. Wis cari informasi antara ini TK ini cari wis gampang kok. Satu kali teman saya telepon, Pak, Didi mau ulta ya? Iya. Yang keberapa? 4 tahun. Oh wis payah sekolah lah. Iya. Gitu. Terus wis daftar. Durung. Loh kenapa? Wah aku golek-golek antara Petra, Stella Maris. Waduh itu. Ada kayak duit. Tiba-tiba teman saya ini, Pak, Didi nanti biar aku yang bayari ya sekolahnya ya. Berapa sih TK sekarang itu? Ya iki anak sing 7 juta, anak sing 3 juta. Ya wis pokoknya milih aja nanti biar aku yang bayarin, katanya begitu. Ya mumpung durung berubah pikir, oh ya wis puji Tuhan, haleluya, tak tutup telepon itu. Enggak. Ya tentu saya tidak senggilani itulah itu. Tapi anyway Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan begini, kalau kita mengingat siapa Allah kita yang bisa sanggup memelihara, kita tidak akan mengambil keputusan yang salah. Hamba Tuhan yang mengingat siapa Allahnya tidak akan mempermalukan Allahnya dengan apa? Minta-minta kepada manusia. Seingat saya, seumur saya melayani Tuhan, saya berusaha untuk tidak mempermalukan Tuhan. Saya tidak pernah menulis status bantu doa ya, saya mau menikah supaya Tuhan mencukupkan kebutuhan pernikahan. Bantu doa ya, saya tidak lakukan itu. Waktu istri saya mau melahirkan anak saya yang pertama, uang yang saya siapkan itu dihutang sama orang dan saya sudah tidak harap kembali. Saya sudah ngomong istri saya, tidak harap kembali. Saya ngomong sama istri saya waktu itu, nanti kalau papa mama tanya, wis ono enggak duit kayak lahiran, bilang sudah ada. Serius, saya ngomong begitu. Kami hidup di dalam Tuhan dan kami ingat siapa Tuhan kami. Dalam segala situasi ingatlah siapa Allahmu. Sadrak, Mesak, Abednego juga mengingat siapa Allahnya. Makanya ketika dia diperhadapkan pada dapur api, dia tidak takut. Alkitab bahasa Indonesia terjemahannya agak lucu sih, tapi kalau saudara lihat di terjemahan bahasa Inggris saudara akan tahu. Itu bukan jika Allah kami, seolah-olah tanda tanya, tidak kalau di Alkitab bahasa Indonesia. Tapi Alkitab bahasa Inggris, jika memang demikian, maka Allah kami pasti akan bisa melepaskan kami dari dapur api itu. Itu katanya Sadrak, Mesak, Abednego kalau dalam terjemahan bahasa Inggris. Artinya apa? Mereka ingat siapa Allahnya, sehingga mereka tidak mengambil keputusan yang salah. Yang kedua, saudara, ingat jati diri kita. Yang pertama apa? Ingat siapa Allah. Yang kedua, ingat jati diri kita di hadapan Allah. Saudara tahu untuk menebus kita itu, dia itu quote unquote perlu soro-soro loh saudara, ambil rupa sebagai manusia. Ada orang berkata bahwa penderitaan Kristus itu dimulai waktu dia memanggul salib, dihakimi, diperhadapkan pada tua-tua Israel, imam besar yang kemudian menyuruh orang menampar dia.
No. Penderitaan Kristus bahkan dimulai sejak dia lahir di dunia. Itu sudah menderita tuh dia. Bayangkan ya, dia ini kudus, pikirannya suci, harus bergaul bersama dengan orang-orang yang berdosa. Saya ini dulu ya, waktu di Banyurip, meso-meso ya biasa sudah. Biasa, denger anak kecil-kecil, gitu ya, biasa itu. Setelah lama gitu kan, lepas dari Banyurip itu enggak kumpul-kumpul sama teman-teman. Kapan hari saya datang ke sana, denger anak kecil-kecil, gitu ya. Saya gundeng iki sapa ya, anak sapa gitu. Gitu rasanya enggak enak tuh di telinga. Padahal saya juga enggak suci-suci bener kok. Lebih dibandingkan Yesus yang suci tidak berdosa, bergaul dengan orang berdosa. Wes ngerti atine Yudas ini dari awalnya kayak apa. Betul ya? Itu apa gak? Mbok pikir aku gak ngerti tak kelakuanmu gitu. Penderitaannya luar biasa. Tapi ingat baik-baik ya. Dia mengingat jati dirinya. Sama Paulus juga mengingat jati dirinya. Di Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10, Galatia pasal 1 ayat 10, Paulus itu bilang bahwa dia ini karena tahu siapa dirinya yang adalah hamba Allah, maka dia tidak mencari apa yang disenangi manusia. Dia mencari apa yang disenangi Allah. Kalau orang mengingat jati dirinya, dia akan mengambil keputusan yang tepat. Hamba Tuhan yang mengingat jati dirinya, dia tidak akan hanya sekedar supaya dicintai manusia, dia ngomong yang enak-enak. Gembala yang ingat jati dirinya di hadapan Tuhan tidak akan menjadikan mimbar ini sebagai alat untuk memperkatakan apa yang menyenangkan manusia hanya supaya demi apa? Tidak ada yang tersinggung sehingga keluar dari gereja, tidak ada atau mengundang orang-orang supaya senang dikasih omong-omongan yang menyenangkan telinga, tidak akan seperti itu. Sebab apa? Hamba Tuhan itu hamba Allah bukan hamba manusia. Saudara, kalau mengikuti doa pagi yang kami layani di Instagram, saudara kan tahu saya tidak pernah ngerem apapun kalau ngomong. Saudara. Kalau memang Tuhan kasih hati saya untuk ngomong sesuatu yang bahkan tajam atau tidak enak di telinga mereka, tak omong no wis. Mau melok karepmu. Kak melok tak doa no supaya melok saya. Tapi kalau Tuhan kasih itu ya saya ngomongan. Saudara harus ingat ya. Hamba Tuhan itu setidaknya punya dua peran ini. Yang pertama memberitakan firman, yang kedua menjadi strainer bagi jemaat, menjadi saringan bagi jemaat, supaya jangan sampai ada pengajaran-pengajaran yang salah, yang keliru, yang diterima oleh jemaat. Saudara ngerti maksud saya? Itu, jadi jangan sampai saudara itu geting, what is the meaning of geting? Nggak enak hati gara-gara misalnya ada hamba Tuhan yang bicara sesuatu yang nggak enak. Jika itu sebuah kebenaran berdasarkan firman, sambut saja itu dengan hati yang terbuka. Saya sudah sering bilang kan, saya justru senang kalau dengar pengkhotbah yang ngamui saya itu, yang menyadarkan dosa saya justru senang. Ingat jati diri kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir, ingatlah panggilan Allah dalam hidup kita. Yang pertama apa? Ingat Allah. Yang kedua, ingat jati diri kita di hadapan Tuhan. Suami-suami yang ingat jati dirinya di hadapan Allah, itu tidak akan sampai cantol gombel itu, tidak akan. Loh Tuhan lu memberkati aku ini loh orang yang dikasihi Tuhan, masa iya sih aku akan begitu? Murid dari seorang rasul, namanya siapa itu? Polikarpus. Bukan Polikarpus yang pilot itu, bukan. Polikarpus murid rasul. Dia waktu diperhadapkan pada sidang di Roma, dia ngomong begini, seumur hidupku Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Masakan sekarang aku akan mengecewakan dia? Wah, keren saudara. Ingat siapa Allah, ingat siapa jati diri kita. Anak-anak muda yang ingat jati dirinya, itu tidak akan berelasi dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak akan mau pacaran. Gak, nek kon gelem pacaran karo aku, tobat sik melok Yesus, nah gitu. Walaupun dia ganteng, walaupun sudah mandi gini pedot gitu. Tapi jangan lakukan sesuatu yang salah. Ingat siapa Allahmu, ingat jati dirimu. Yang terakhir, ingatlah panggilan Allah dalam hidup kita. Saudara, ini saya akan di bagian akhir ini mengajak saudara untuk berpikir sejenak di Kisah Para Rasul pasal 21. Kisah Para Rasul pasal 21
ayat yang ke-10, Kisah Rasul 21 ayat yang ke-10, ini ada kasus yang pelik sekali sebetulnya, saudara. Makanya sampai banyak orang yang berkata Paulus ini tidak menuruti Roh Kudus ini dari kasus ini. Tapi kita lihat ya bagaimana Paulus kemudian mengambil tindakan itu karena mengingat panggilannya di dalam hidupnya. Dan ini juga yang akan menjadi pembelajaran bagi kita. Ingat panggilan Allah dalam hidup kita. Kisah Rasul 21 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi saudara ya. Ia datang pada kami, kalau saudara baca di ayat yang ke-10, ia ini Agabus. Siapa itu Agabus? Agabus ini adalah nabi Allah yang disebut sebagai nabi terakhir. Beberapa teolog mengatakan dia nabi terakhir dalam perjanjian baru. Ia datang pada kami, lalu sambil mengambil ikat pinggang Paulus, sabuknya Paulus itu diambil, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem serta dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ayat 12, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. So ini ada kasus yang pelik. Nabi Tuhan yang kalau sudah baca di pasal 11 kalau saya tidak salah, itu juga bernubuat dan nubuatannya terjadi. Lalu waktu itu tiba-tiba datang bernubuat tentang keadaan Paulus. Dengan cara apa? Mengambil ikat pinggangnya, diikatkan tangan dan kakinya sendiri lalu bilang, sing duwe sabuk iki, siapa itu? Paulus, akan diikat, diserahkan pada bangsa-bangsa lain di Yerusalem. Kalau saudara jadi Paulus, saudara akan mikir apa? Kalau saya jadi Paulus, saya akan mikir begini, loh ini tanda dari Tuhan, berarti aku gak usah nang Yerusalem. Betul ya? Itu common sense, pikiran yang umum. Oh nek ngono aku gak usah nang Yerusalem, berarti harus dikasih tanda. Aku akan bodoh kalau kemudian tetap ke Yerusalem. Padahal Tuhan sudah ngasih tahu keadaannya begitu. Tapi Paulus tidak lakukan itu ya. Dari ayat yang kita baca, Paulus tetap pergi ke Yerusalem. Dan kalau saudara baca di perikop setelah perikop itu, perikop kedua setelah perikop yang kita baca tadi, itu siksaan demi siksaan. Itu kesusahan, penderitaan demi kesusahan dan penderitaan dialami oleh Paulus. Artinya apa? Nubuatannya Agabus benar. Tapi kenapa Paulus tetap lakukan pergi ke Yerusalem untuk memberitakan firman? Karena dia tahu panggilannya di hadapan Allah. Paulus memilih mengambil keputusan berdasarkan mengingat panggilannya terhadap Allah. Makanya dia berani berkata, ojo cuman diikat diadili, mati pun tak lakoni. Karena dia ingat panggilannya. Bapak Ibu, kalau kita mengingat panggilan kita masing-masing, maka kita pasti akan mengambil keputusan yang benar. Amin, saudara. Suami yang ingat panggilannya di hadapan Tuhan, pasti akan menjadi suami yang baik, walaupun itu dalam proses. Kemarin saya mengkhotbahkan tentang pria-pria yang berteladan kepada sang imam besar itu. Yang waktu saya buka di Ibrani, imam besar itu membawa dirinya sendiri sebagai persembahan. Lalu kemudian saya mengkhotbahkan bahwa pria itu memang sudah benar, kalau misalnya berkorban bagi wanita itu sudah benar. Sudah benar. Nah kalau kita menjadi pria yang seperti itu, saya ngomong sama bapak-bapak itu, ya kita tidak akan ngersuloy, oh gak ngerti, aku soro, golek duit, guys apa? Kayak ini, kita tidak akan ngomong begitu. Karena kalau ada pria yang soro, berkorban untuk istrinya, itu sudah benar, gitu maksud saya. Dan itu memang kita dipanggil seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu ya kita tidak akan ngedumel. Kemarin malam saya belajar melakukan itu. Saya latihan musik, istri saya WA, sayang nanti kalau kamu pulang latihan musik aku bangunin ya, nanti aku tak goreng ayamnya untuk sarapan hari ini, pagi ini. Saya, oh ya, saya oke gitu. Saya pulang, istri saya sudah tidur. Saya milih untuk goreng dewe ayamnya. Saya tidak bangunin dia, hanya gara-gara goreng ayam, wong lanang sok iso goreng. Wong mau gosong dipangan-pangan dewe kok gitu, saya goreng sendiri. Saya belajar, maksud saya apa? Saya juga capek, pinginnya tidur,
Tapi kalau pria melakukan sesuatu demi pasangannya, demi keluarganya, itu sudah benar. Terima saya ya. Karena memang kita dipanggil untuk itu. Makanya mesti ingat baik-baik itu panggilan kita. Bagaimana Tuhan memanggil kita. Ibu-ibu juga gitu, kalau ibu-ibu melayani, setia, tetap mengasihi suami, walaupun keringetnya ambune gak karu-karuan itu, nang klambi nemplek itu minimal dikum 2 jam itu, baru keringetnya ini misalnya itu, sudah begitu cerewet, sedino njaluk masakan ganti ping 3 itu, gaji gak sepiro, sopipe gak tau diseni itu misalnya, dan yang lain-lain itu. Tapi kalau kita ingat panggilan kita akan melakukan keputusan yang benar. Ingat Tuhan, ingat jati diri kita, ingat panggilan kita. Maka ketiga hal itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita, sehingga kita mengambil keputusan yang tepat, tindakan yang tepat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan di waktu yang panjang yang diambil untuk pemberitaan firman ini. Tuhan mengajar dan mengingatkan kami tentang 3 pokok penting di dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, oleh karena hati dan pikiran kami telah terdistorsi oleh dosa. Kami butuh Tuhan memurnikan kami ya Tuhan. Kami butuh supaya kiranya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa mengingat siapa Allah kami. Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang mengetahui segala pikiran dan hati kami. Yang di hadapan-Mu kami ini telanjang sepenuhnya, tidak ada satu hal pun yang bisa kami tutupi di hadapan Tuhan. Kiranya kami senantiasa mengingat siapa Allah kami, agar kami mengambil tindakan yang tepat. Kami tidak berani untuk bermain-main dengan dosa karena kami ingat siapa Allah kami. Kami tidak sibuk menyelamatkan diri kami karena keselamatan kami dari Allah. Kami tidak sibuk menolong, membantu Allah seolah-olah Allah kekurangan cara dalam memberkati kami. Sehingga kami mencari, mengambil keputusan-keputusan yang pendek, keputusan-keputusan yang bahkan bertentangan dengan firman, hanya demi supaya kami bisa kaya, punya uang dan yang lain-lainnya. Kami tidak akan melakukan semua hal itu ya Tuhan. Sebab kami mengingat siapa Allah kami, yang sanggup memelihara kami, membukakan jalan bagi kami, memberi yang terbaik, menetapkan yang paling baik bahkan bagi hidup kami. Tidak ada yang salah dalam keputusan-Mu. Engkau adalah Allah yang berdaulat. Dan kami akan ingat itu terus. Kami tidak akan jadi orang-orang yang terus-menerus komplain terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, dalam hidup pernikahan kami, dalam pekerjaan kami, atau apapun, seolah-olah Allah tidak berkuasa di dalamnya. Kami ingat siapa Engkau, Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa, maha berdaulat, menata segala sesuatu dalam hidup kami. Sehingga biarlah melalui semua itu kami mengambil keputusan yang benar. Kami punya cara pandang yang tepat dalam hidup kami. Kami juga mengingat siapa diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Orang-orang yang Tuhan kasihi dan Kau bahkan rela menebus kami. Orang-orang yang terus-menerus dipelihara Tuhan. Biarlah kami semuanya mengingat itu, sehingga kami mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan ingatkan kami kembali tentang panggilan kami masing-masing. Hamba-Mu yang dipanggil Tuhan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, biarlah menjalani hidup hamba-Mu dengan terus mengingat panggilan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami sampai akhir hidup kami juga akan tetap melayani Tuhan, karena memang panggilan kami dalam melayani Tuhan. Kami tidak akan sibuk mencari kemuliaan diri, tapi akan memuliakan nama Allah saja. Kami tidak sibuk mempopulerkan diri kami, sebab yang harus dipopulerkan oleh kami adalah Engkau saja. Dan masing-masing di antara kami juga biarlah mengingat panggilan kami masing-masing. Kami yang dipanggil sebagai seorang bapak bagi anak-anak kami, biarlah kami jadi bapak yang baik. Kami yang dipanggil sebagai seorang ibu bagi anak-anak kami, biarlah kami juga meneladankan hal-hal yang baik, mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik, menjadi teladan hidup bagi mereka dalam doa, dalam kesabaran, dalam kesehatian di dalam rumah tangga, dalam semua hal. Biarlah kami boleh menjadi ibu yang baik. Dipanggil sebagai suami, biarlah kami jadi suami yang baik ya Tuhan. Kami terus akan belajar menjadi suami yang baik bagi istri kami, suami yang mau berkorban, mendahulukan kepentingan istri kami, mengasihi istri kami. Demikian juga kami yang dipanggil sebagai istri juga biarlah melayani suami kami lebih daripada kami melayani diri kami. Biarlah kalaupun kami capek, lelah ngurusi rumah,
Tapi sekalipun sekiranya kami harus melayani suami, biarlah kami juga terus melayani mereka semua. Hamba-Mu berdoa supaya istri-istri tetap melayani suami mereka dengan sebaik-baiknya, oleh karena panggilan sebagai istri juga datang dari Tuhan. Biarlah melalui ketiga hal ini kami boleh mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan naikkan satu pujian, sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Yesus pasti berkati kita semuanya. Saudara bangga punya Allah? Eling, kita adalah, Bapa kita adalah Allah. Ya, Allah itu Bapa kita secara rohani ya. Jadi tidak usah takut lah. Sebab Bapa kita siapa? Bapa kita siapa? Iya. Dia yang punya dunia dengan isi surga dia punya kok, ya. Jadi jangan takut soal hidup ini, soal kebutuhan kita, masa depan kita, masa tua kita, sebab kita memiliki Allah sebagai Bapa kita. Tetapi hal yang terpenting kita juga pikirkan, ingat kita itu anaknya Allah Bapa di surga. Jadilah anak yang layak, ya. Jangan anak Allah kemudian ndak seperti anak Allah ya. Itu yang harus kita pikirkan. Kita bangga punya Allah luar biasa, maha kuasa, maha kasih, maha segalanya. Tapi kita adalah anaknya. Jangan mempermalukan nama Allah kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita semuanya. Saudara, tidak terasa ya kita sudah hampir menyelesaikan atau menjalani di tahun 2021, Kak Kroso ya. Kita sudah memasuki hari ini bulan November tanggal 14 ya. Ya, hampir pertengahan. Jadi sudah tinggal beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Ya, kita berdoa terus ya supaya Natal ini benar-benar bisa berjalan dengan baik ya, dan siapkan segala sesuatunya, acaranya kita doakan, para panitia juga kita doakan ya, kemudian dana kita doakan ya. Sudah nabung apa belum untuk persembahan Natal? Belum. Sudah mikir seragam apa belum? Mana yang lebih penting, memberi persembahan untuk dana atau seragamnya? Ya, sudah mikir ke salon belum ibu-ibu ini? Belum ya. Ya, puji Tuhan. Pokoknya semua berjalan dalam pimpinan Tuhan ya.
Jangan ada yang mengeluh, ya. Semua kalau memberi dengan sukacita, dengan tulus, ya. Jangan cari pujian, ya. Yang dipuji hanya satu, yaitu Tuhan. Ya, gitu loh ya, si Tuhan. Kegiatan kita dalam 1 minggu ini, hari Selasa, kaum wanita di gereja jam 5 sore, ya. Diharapkan kaum wanita yang lain bisa bergabung, ya. Karena diadakan latihan Korea untuk Natal. Kemudian pada hari Jumat kaum bapak, ya, puji Tuhan kaum bapak semakin ada tambahan-tambahan yang bergabung, ya. Sudah 2 Jumat berturut-turut di rumah Bapak Edi Haryanto. Jumat nanti kalau tidak ada yang minta ganti di rumah saya. Kecuali nanti ada yang minta, enggak apa-apa, saya ngalah gitu ya. Ya, puji Tuhan, jam 7 tepat. Bapak, ya, Bapak Agung, ya, jadilah punya rohani yang agung. Agung itu besar, ya, mulia. Bapak Supardi, Bapak saya nuruti sampean, Bapak jenengan. Hari Sabtu ada kesibukan, saya ambil hari Jumat. Mari gabung Pak ya. Ya, puji Tuhan. Pada hari Sabtu muda-mudi remaja jam 5 sore saya juga melihat perkembangan kaum muda remaja mulai bertambah-tambah, ya. Golek apa meneh? Tuhan Yesus sudah mau datang, mau sibuk dengan cari duit terus, Mbak, ketinggalan nanti ya. Cari Tuhan yang pertama. Amin. Ya, yang amin sidik ndak apa-apa, sidik masuk surga. Karena amin wangel ya. Ya, puji Tuhan, hari Minggu ibadah pertama tepat jam 6:30 on time, nggak ada molor-molor. Jadi WL singer jam 6:30 harus sudah naik ke panggung, ya. Jadi pemain musik, singer, pelayan-pelayan usahakan hadir sebelum jam itu, mempersiapkan diri dengan baik karena kita akan melayani Tuhan. Kemudian ibadah yang kedua, season yang kedua jam 8:30 tepat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri, kita sama-sama akhiri ibadah kita. Kepada Tuhan kami bersyukur karena lawatan Tuhan pada kesempatan ini, lewat kebenaran firman-Mu yang terus-menerus mengingatkan kepada kami siapa diri kami, manusia yang sudah terjerumus di dalam dosa, pikiran kami, hati kami, gaya hidup kami dikuasai oleh dosa. Tetapi anugerah-Mu yang besar, Engkau telah hadir menebus kami, mengampuni kami, dan menyucikan segenap hidup kami, sehingga kami memiliki pikiran yang diwarnai dengan sifat-sifat ilahi, hati yang diwarnai dengan sifat-sifat ilahi, karena Engkau telah membasuh semuanya, sehingga hidup kami ini benar-benar bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan supaya kebenaran firman terus mengingatkan kepada kami dalam situasi apapun Engkau tetap Allah dan Engkau punya kesanggupan yang tidak terbatas. Kasih-Mu tidak ada yang melebihi dan kebaikan-Mu tidak ada yang melebihi. Tetapi Engkau adalah Allah yang terus menyertai kami ketika kami terus juga berada di dalam Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pada kesempatan ini untuk semua yang telah ambil bagian pelayanan, pemberita firman-Mu, WL singer, pemain musik, seluruh jemaat yang hadir tidak terkecuali, Tuhan pasti memberkati mereka dengan anugerah-Mu, dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dengan pemeliharaan pimpinan Tuhan setiap hari. Terpujilah nama-Mu, biar kami terus mengasihi Tuhan, karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang Tuhan mengalami gangguan kesehatan, seperti Pak Heri yang sekarang belum bisa jalan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan kesehatannya dengan sempurna, sehingga bisa kembali sempurna, bisa jalan dan kembali beribadah kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk yang sudah usia lanjut, ibu-ibu Tuhan berkati, Tuhan tolong kuatkan hati dan imannya untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus dengan cara yang benar, yaitu mengasihi Tuhan.
Terima kasih Tuhan, baik untuk Ibu Barto, hamba berdoa untuk Ibu Neti, hamba berdoa untuk Ibu Mustam, Tuhan, dan ibu-ibu yang lain. Kasih karunia-Mu terus menopang dalam hidupnya. Di masa-masa usia tua, tubuhnya yang lemah, tapi rohaninya biar tetap panas semangat untuk tetap mengingat kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang bergumul dengan permasalahannya. Engkau Maha tahu semuanya, dan Tuhan pasti akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada di luar kota, luar pulau, bahkan tempat yang lebih jauh lagi. Semua di dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GBPS Philadelphia Waki, dari orang tua sampai anak-anak. Anugerah kesehatan Engkau karuniakan kepadanya, dan Engkau memagari, melindungi setiap hari. Beri kami sekali lagi hati yang sungguh-sungguh mengasihi dan mengutamakan Tuhan. Terima kasih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang melimpah dari Putra Tunggalnya, dan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus yang terus juga menjangkau tiap kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua pulang di dalam lindungan dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.